Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terkait tentang periodisasi masa remaja. Oke, kita akan masuk ke slide yang pertama, yaitu periodisasi remaja dan ciri khasnya, pubertas remaja awal dan remaja akhir. Masa pubertas remaja awal dan ciri khasnya. Masa remaja awal merupakan masa transisi di mana usia berkisar antara 13 sampai 16 tahun atau yang bisa disebut dengan usia belasan yang tidak menyenangkan, di mana terjadi juga perubahan pada dirinya baik secara fisik, psikis maupun secara sosial. Pada usia 6 sampai 12 tahun bisa dikatakan dalam keadaan yang mulai sempurna. Kemampuan untuk mengerti informasi abstrak baru sempurna di usia yang ke-12 tahun. Dan pada usia yang ke-14 tahun, si anak mulai sempurna di dalam mengambil kesimpulan dan informasi abstrak. Yang berikut adalah keadaan itu menjadikan si remaja cenderung lebih mempercayai apa yang ada dalam pikirannya. Dia menjadi anak pintar yang tidak mau menerima sebuah pendapat atau alasan yang masuk akal. Mereka tidak takut menentang guru atau orang tua. Disinilah sebenarnya peran orang tua dan guru sesungguhnya sangat diperlukan. Mereka memerlukan orang-orang yang bisa mengarahkan mereka pada pematangan diri yang utuh. Baik, kita lanjut ke slide yang berikut, yaitu masa pubertas remaja akhir dan ciri khasnya. Yang pertama dari definisi adalah untuk merumuskan sebuah definisi yang menandai tentang remaja tidaklah mudah. Sebab kenapa masa remaja, sebab kapan masa remaja berakhir dan kapan anak remaja tumbuh menjadi seorang dewasa tidak dapat ditetapkan secara pasti. Pada masa remaja akhir, pertumbuhan cenderung menurun dan berlangsung lambat sampai usia 20 atau 21 tahun. Karena periode pertumbuhan yang lebih lama, anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan pada saat sudah matang. Pertambahan berat tidak hanya karena lemak, tetapi juga karena tulang dan jaringan otot yang bertambah besar. Pertambahan berat yang paling besar pada anak perempuan terjadi saat sebelum dia sesudah haid. Setelah itu pertambahan beratnya hanya sedikit. Tugas perkembangan secara umum. Secara umum, tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya mengurangi atau bila mungkin menghilangkan sama sekali sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha untuk menepati kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Adapun tugas-tugas perkembangan masa remaja yaitu berusaha agar yang pertama yaitu mampu menerima keadaan fisiknya, yang kedua mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa, yang ketiga adalah mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. 3 yaitu perkembangan fisik, termaksud perkembangan psikoseksual. Aristoteles mengungkapkan orang-orang muda punya hasrat-hasrat yang sangat kuat dan mereka cenderung untuk menemui hasrat-hasrat itu. Semuanya tanpa membeda-bedanya dari hasrat yang ada pada tubuh mereka, hasrat seksual yang paling mendesak, dan dalam hal inilah mereka menunjukkan hilangnya kontrol diri. Serum 2001. Seiring dengan pertumbuhan fisik dan organ-organ seks yang terjadi pada remaja, menentang pula kelenjar-kelenjar kelamin pada diri remaja. Hal ini menimbulkan adanya desakan-desakan baru yang ada pada diri remaja, berupa desakan-desakan untuk melakukan hubungan seksual. Perubahan psikoseksual sendiri ditandai dengan timbulnya perubahan seksual, seperti mulai bisa merasakan rangsangan seksual, timbulnya pikiran seksual seperti keinginan untuk berfantasi seksual, dan timbullah dorongan untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Ya baik, kita lanjut yang nomor 4.
Perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual pada remaja. Berbagai penelitian selama 20 tahun terakhir dengan menggunakan berbagai pandangan teori juga menemukan gambaran yang konsisten dengan teori Piaget yang menyimpulkan bahwa remaja merupakan suatu periode di mana seseorang mulai berpikir secara abstrak dan logis. Berbagai penelitian menunjukkan adanya perbedaan konsisten antara kemampuan kognitif anak-anak dan remaja. Dibandingkan anak-anak, remaja memiliki kemampuan lebih baik dalam berpikir hipotesis dan logis. Remaja juga lebih mampu memikirkan beberapa hal sekaligus, bukan hanya satu dalam suatu proses berpikirnya sendiri, serta dapat memikirkan hal-hal yang tidak nyata sebagaimana hal-hal yang nyata untuk menyusun hipotesa atau dugaan. Yang kelima, perkembangan emosi. Masa remaja atau masa adolensia merupakan masa peralihan atau masa transisi antara masa anak ke masa dewasa. Pada masa ini, individu mengalami perkembangan yang pesat, mencapai kematangan fisik, sosial, dan emosi. Salah satu perkembangan yang dialami oleh remaja adalah perkembangan emosi. Biasanya emosi muncul dalam bentuk luapan perasaan dan surut dalam waktu yang singkat. Yang keenam, perkembangan sosial dan moral. Moralitas pas-konvensional harus dicapai selama masa remaja. Tahap ini merupakan tahap menerima sendiri sejumlah prinsip dan terdiri dari 2 tahap. Dalam tahap pertama, individu yakin bahwa harus ada kelenturan dalam keyakinan moral sehingga dimungkinkan adanya perbaikan dan perubahan standar. Apabila hal ini menguntungkan anggota kelompok secara keseluruhan. Dalam tahap kedua, individu menyesuaikan dengan standar sosial dan ideal yang diinternalisasi lebih untuk menghindari hukuman terhadap diri sendiri daripada sensor sosial. Dalam tahap ini, moralitas didasarkan pada rasa hormat kepada orang-orang lain dan bukan pada keinginan yang bersifat pribadi. Perkembangan sosial pada masa remaja. Pada tahap ini, manusia ingin mencari dengan dirinya. Anak yang sudah beranjak menjadi remaja mulai ingin tampil memegang peran-peran sosial di masyarakat, namun masih belum bisa mengatur dan memisahkan tugas dalam peran yang berbeda. Baik, kita lanjut ke yang ketujuh. Yang pertama yaitu bahaya dan masalah-masalah pada masa remaja. Seiring dengan perkembangan fisik yang sangat cepat dapat berakibat pada masa remaja yang tidak dapat menyesuaikan diri secara baik, sering menimbulkan bahaya-bahaya yang muncul pada masa remaja. Itu pendapat menurut Harlock. Selanjutnya yaitu masalah khas remaja, yaitu masalah yang timbul akibat status yang tidak jelas pada remaja, seperti masalah pencapaian kemandirian, kesalahpahaman, atau penilaian berdasarkan stereotip yang keliru. Adanya hak-hak yang lebih besar dan lebih sedikit kewajiban dibebankan oleh orang tua. Selain itu, Harlock juga berpendapat bahwa terdapat 2 bahaya yang dapat muncul pada masa remaja. Yang pertama yaitu bahaya fisik, seperti kematian, bunuh diri, atau percobaan bunuh diri, cacat fisik, kecanggungan, dan kekakuan. Yang kedua yaitu bahaya psikis, yaitu bersekitar kegagalan menjalani peralihan psikologis ke arah kematangan yang merupakan tugas perkembangan masa remaja yang penting.
Kita lanjut yang terakhir, yaitu implikasi pada pendidikan. Bagaimana guru menghadapi perkembangan dan permasalahan remaja. Remaja merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Banyak perubahan yang akan dialami seorang peserta didik pada masa ini, yang menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Untuk mengatasi hal tersebut dan membantu peserta didik untuk keluar dari masalah yang dihadapinya, maka peran seorang guru sangat dibutuhkan dalam hal ini. Seorang guru harus mampu memahami perkembangan setiap peserta didiknya agar dapat memberikan solusi terbaik atas segala permasalahan yang ada. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk pencegahan antara lain yaitu yang pertama, kita harus memahami sikap dan tingkah laku remaja dan menghadapinya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Yang kedua yaitu kita harus memberikan perhatian yang cukup baik dalam segi material, emosional, intelektual, dan sosial. Yang terakhir yaitu memberikan teladan yang baik kepada remaja tentang apa yang baik bagi remaja dan lain-lain. Baik, itu saja presentasi kami dari kelompok 2. Apabila ada salah dan kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.